Berjumpa kembali walaupun ya online. Kakak mau sapa dulu. Hai Jentro. Siapa lagi ya kak? Hai Sela Seli. Hai Faro. Hai semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Yuk sama-sama adik-adik kita balik berdiri. Kita menyanyikan lagu Dengar Hai Kawan. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Sekali lagi ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Oke adik-adik, sekarang mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hai mama, kita mau berhasil. Terima kasih, engkau ya. Terima kasih banyak. Datang, tanya datang. Kita aja, Tuhan. Kita aja. Ani, Ipi, Jai, Hawa, Ida, Asin, dan kasih kakak raya, ya, raya, Isata, Ani, ya kasih Anjur, bangun sudah doa, amin. Oke, masih semangat adik-adik? Kakak Iti masih semangat? Oke, hari ini kita mau bersyukur adik-adik karena Tuhan Yesus sudah memberikan hari baru, hari yang indah, kita bisa beribadah bersama. Kita nyanyikan lagu Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tanah, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Dirinya kita pun anugerah besar yang tak terhapus semula dan tetap. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tanah, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Dirinya kita pun anugerah yang benar, yang tak terhapus semula dan tetap. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur bersama-sama. Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya.
Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan bersama menyanyikan lagu apa, Kak Iti? Langit dan bumi. Oke, mari. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Sekali lagi ya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tinggal tetap. Mari sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Tadi Berkati kami mau mau dengar firman firman Tuhan Tuhan supaya kami mengerti. mengerti. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Yes. Baik-baik. Puji Tuhan. Hari ini bersama dengan Kawono, kembali adik-adik mendengarkan berita firman Tuhan ya. Dengan tema, aku mau berbagi kebaikan. Mama dan Papa bantu adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-9. Jika Mama dan Papa sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya terbuka seperti punya Kawono. Nanti Mama dan Papa bantu adik-adik untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-9. Sekarang adik-adik dengarkan firman yang Kawono sampaikan hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan berita tentang orang Samaria yang sedang mengalami kelaparan adik-adik. Apa ya yang sedang terjadi? Kenapa ya kok mereka mengalami kelaparan? Karena tentara Aram sedang mengepung kota mereka adik-adik. Sehingga bahan makanan tidak bisa masuk ke kota mereka. Itu yang terjadi. Di keadaan yang lain, ada 4 orang kusta. Kalau sakit kusta itu adik-adik, dia tidak boleh tinggal bersama dengan keluarganya. Dia diasingkan jauh dari keluarganya. Tinggalnya di mana? Gerbang kota, jauh dari keluarganya. Lah orang-orang kusta ini, 4 orang kusta ini tepatnya, dia tinggal di gerbang kota. Apakah orang kusta ini tidak mengalami kelaparan? Dia mengalami kelaparan juga adik-adik, karena dia juga orang Samaria. Nah, 4 orang kusta ini mulai berpikir, apa ya yang harus saya lakukan? Apakah saya harus masuk ke kota dan saya mengalami kelaparan? Apakah saya tetap ada di sini di gerbang kota ini dan saya kelaparan? Ataukah saya menyeberang ke tempatnya tentara Aram itu? Ya walaupun pada akhirnya nanti kemungkinan saya bisa mati, tapi kemungkinannya saya bisa makan atau kemungkinannya saya akan mati. Begitu adik-adik. Mereka mulai berpikir, apa ya yang harus kami lakukan? Apa yang terjadi adik-adik? Keempat orang kusta itu pada waktu senja dia menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Dan ketika mereka melihat yang ada di sana, ternyata adik-adik, tentara orang Aram itu udah nggak ada lagi.
di perkemahan mereka, di tempat mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya adik-adik? Tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan karena mereka merasa ketakutan dengan suara kereta, suara kuda, suara tentara yang besar yang mereka kira itu dari suruhannya orang Israel, suruhannya Raja Israel, Raja orang Het atau Raja orang Israel. Itu dalam pikiran mereka, sehingga mereka pergi dan mereka berlari meninggalkan perkemahan adik-adik. Padahal yang terjadi sesungguhnya adik-adik, tidak ada Raja orang Het, tidak ada Raja orang Amoris. Itu adalah karya Tuhan bagi mereka. Ketika keempat orang kusta itu datang ke perkemahan tentara Aram dan kosong, tidak ada lagi tentara Aram, mereka mulai berpesta pora, makan makanan yang sangat banyak. Tetapi mereka segera mengakhiri pesta pora itu karena mereka mengingat saudara-saudara mereka yang ada di kota itu sedang mengalami kelaparan. Mereka pergi ke penunggu pintu gerbang kota dan memberitahukan di sana bahwa tentara Aram itu sudah tidak ada lagi di perkemahan mereka. Mereka tidak dikepung lagi, bahkan banyak makanan yang ada di sana. Ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari 4 orang kusta. Ketika mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka tidak diam saja, tetapi membagikan kebaikan itu kepada semua orang. Adik-adik juga seperti itu ya. Ketika om dan tante datang ke rumahnya adik-adik membawa kue, om dan tante sedang membagi kebaikan buat adik-adik. Adik-adik juga membagi kebaikan itu untuk saudaranya adik-adik, untuk kakak, untuk adik, untuk mama, untuk papa, gitu ya. Kalau dapat kue, dapat makanan, tidak disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi juga dibagi untuk saudara-saudara yang lain. Begitu ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang orang kusta yang berbagi kebaikan karena Tuhan Allah sudah melakukan kebaikan kepada mereka dan mereka membagikan kebaikan itu untuk semua orang. Hari ini adik-adik kelas Batita TK mendengarkan tentang kebaikan Tuhan dan bagikan kebaikan Tuhan itu untuk semua orang. Begitu ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman yang sudah Kawono bagikan hari ini, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Ajarkan kami anak-anak-Mu mau berbagi kebaikan untuk semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas Batita TK selanjutnya. Tuhan beserta kita. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa adik-adik? Iya, mau berbagi. Kalau begitu, mari kita bersama menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekali lagi adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Baik adik-adik, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa kami Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah IHMPA. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Ya Tuhan, jauhkanlah negara kami dari bencana malapetaka dan pandemi ini segera hilang. Berkatilah juga guru sekolah minggu, kakak-kakak layan, dan teman-temanku semua yang mengikuti kebaktian. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, nah sekarang kalau kakak pegang ini artinya apa ya Kak Iti? Persembahan, benar sekali. Sekarang siapkan persembahannya adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop, nanti berikan ke Papa Mama. Papa Mama yang akan memberikan ke gereja. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berguna bagi pelayanan kasih dan gerejamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang saatnya apa Kak Iti? Kenapa sedih gitu Kak Iti? Iya, ibadahnya sudah mau selesai soalnya Kak. Ya, berarti udah lagu terakhir nih adik-adik. Ya. Tapi tenang, minggu depan kita masih akan berjumpa kembali di ibadah online di YouTube-nya GPIB Ebenezer. Nah, udah di-subscribe belum? Subscribe ya. Oke, kakak juga mau ingetin ke adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik? Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah melaksanakan ibadah kami. Terima kasih untuk setiap kakak-kakak yang sudah memberikan firman Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, berkati setiap kami. Dan pertemukan kami kembali minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat bersaat teduh. Selesai. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.